Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari kelompok 4. Pada hari ini kami akan membahas tentang break even point. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Muhammad Caesar Fieri, yang kedua Muhammad Dedi Rizaldi, yang ketiga Farhan Andika Marendra, yang keempat Yamin Paul Mafazi, yang kelima Muhammad Nal Rafi. Yang pertama ada pengertian BP. Titik impas menunjukkan volume produksi di mana total biaya sama dengan total pendapatan penjualan yang mengakibatkan situasi tidak untung tanpa rugi. Jika output dari setiap produk turun di bawah titik, itu ada kerugian, dan jika output melebihi titik, itu ada keuntungan. Jadi ini adalah titik produksi minimum di mana total biaya dipulihkan. Oleh karena itu disebut titik impas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat BP di antara lain adalah 1. Mengetahui biaya total produksi. Manfaat BP yang pertama untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi sejumlah barang. Ketika kamu menghitung break even point, otomatis akan menghitung semua biaya produksi mulai dari biaya tetap hingga biaya variabel. Kedua, sebagai dasar perhitungan laba. Untuk mendapatkan harga jual produk yang menghasilkan laba, tentu kamu perlu menghitung BP ditambah dengan margin profit. Margin profit merupakan tolak ukur keuntungan atas setiap produk yang akan diuji. Ketiga, estimasi waktu balik modal. Pada umumnya, suatu bisnis mengalami kerugian di awal perjalanan. Hal ini dikarenakan brand awareness belum sepenuhnya terbangun. Maka dari itu, untuk mengetahui kapan kerugian ini terjadi, para pebisnis juga harus mengetahui banyaknya produk yang harus terjual sekaligus dalam periode tertentu. Bila kamu tidak menghitung BP, estimasi jumlah produk terjual tidak akan bisa dihitung, sehingga waktu penjualan produk tidak dapat diperkirakan. Keempat, analisa probabilitas bisnis. Manfaat break even point atau BP ini yang terakhir untuk menganalisa bisnis apakah benar-benar dapat menghasilkan laba. Perhitungan BP ini menjadi dasar penentuan probabilitas bisnis. Selanjutnya, ada elemen-elemen BP. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Elemen yang pertama ini adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya pokok yang selalu dikeluarkan perusahaan walaupun perusahaan tidak memproduksi barang sekalipun. Contoh dari biaya ini adalah seperti biaya sewa gedung, biaya perawatan mesin, kendaraan, dan lainnya. Kedua, biaya variabel atau variable cost. Kebalikannya dari biaya tetap, nilai dari variable cost ini akan mengikuti jumlah produksi yang didasarkan perusahaan. Contohnya, dari variable cost ini adalah seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, peralatan sekali pakai, dan lainnya. Ketiga, biaya campuran atau mixed cost. Mixed cost adalah biaya gabungan antara biaya tetap dan variabel. Mixed cost ini memiliki nilai yang default atau wajib dibayarkan walaupun tidak ada aktivitas produksi. Akan tetapi, pada saat produksi dilakukan, jumlahnya akan terus meningkat mengikuti output produksi. Contohnya dari mixed cost ini adalah sebagai seperti tagihan listrik, tagihan air, biaya bensin kendaraan, dan lainnya. Keempat, harga pokok penjualan atau HPP. Terbentuknya elemen HPP atau harga pokok penjualan ini setelah semuanya biaya itu ntar dijumlahkan. HPP merupakan harga murni yang nominalnya sama dengan BP. Nilai laba di dalam HPP sama dengan 0. Lah, yang terakhir ada margin laba. Margin laba adalah elemen yang wajib ditambahkan pada harga produk begitu BEP-nya sudah terhitung. Kamu dapat menetapkan margin laba dengan nominal berapapun sesuai harga jual produk yang kamu inginkan. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan BEP perusahaan. Di sini terdapat 3 poin. Poin pertama, peningkatan penjualan. Adanya peningkatan penjualan ke konsumen membuat permintaan menjadi tinggi. Kemudian perusahaan perlu memproduksi lebih banyak produk untuk memenuhi tambahan permintaan konsumen, sehingga perusahaan akan menaikkan BEP untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Dalam menjalankan bisnis, bagian tersulit adalah permintaan produk tetap sama padahal biaya variabel sedang meningkat. Hal ini seperti harga bahan baku. Ketika terjadi kejadian seperti itu, BEP akan naik karena adanya biaya tambahan tersebut. Selain biaya produksi, pos yang akan naik antara lain kenaikan gaji, karyawan, dan sewa gudang. Poin terakhir, perbaikan peralatan produksi. Proses produksi akan terputus ketika jalur produksi yang ada tidak bekerja. Seperti adanya peralatan produksi yang rusak, maka imbasnya adalah BEP akan meningkat.
melakukan outsourcing. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam periode tertentu dengan tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas dapat meningkat ketika perusahaan memilih untuk melakukan outsourcing, yang mana cara ini dapat membantu mengurangi biaya produksi ketika volume produksi meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus BEP. Yang pertama ada metode BEP per unit. Rumusnya yaitu fixed cost dibagi harga per unit dikurang variable cost per unit. Yang kedua ada metode BEP per penjualan. Rumusnya yaitu fixed cost dibagi 1 dikurang total variable cost dibagi total harga. Yang ketiga ada metode BEP per biaya. Rumusnya yaitu total fixed cost ditambah total variable cost dibagi total unit. Selanjutnya ada contoh soal BEP unit. Contoh soal pertama yaitu per bulan September 2022 operasional PT Mandiri menghabiskan biaya tetap sebesar 200 juta rupiah untuk memproduksi sebanyak 120.000 produk. Variable cost untuk per unit adalah 80.000 rupiah dan harga per unit produksi sebesar 120.000 rupiah. Berapa BEP per unitnya? Jawabannya yaitu BEP per unit sama dengan 200 juta dibagi 120.000 kurang 80.000. BEP per unit adalah 200 juta dibagi 40.000. Hasilnya yaitu BEP per unit sebesar 5.000 rupiah. Baik, selanjutnya saya akan membahas dengan contoh soal BEP per penjualan. Di samping telah disajikan soal, yaitu per September 2022, Payuda berhasil mendapatkan omset sebesar 125 juta rupiah, pengeluaran biaya tetap sebesar 25 juta rupiah, dan biaya variabel sebesar 50 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa BEP per penjualan Payuda? Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa rumus BEP per penjualan yaitu sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang total variable cost dan per total harga. Kita sudah dapat fixed cost sebesar 25 juta rupiah, total variable cost sebesar 50 juta rupiah, dan total harga sebesar 125 juta rupiah. Maka akan kita masukkan ke dalam rumus berikut. BEP per penjualan sama dengan 25 juta rupiah dibagi 1 dikurang 50 juta per 120 juta sama dengan 25 juta dibagi 1 dikurang 0,4 sama dengan 25 juta dibagi 0,6. Maka BEP per penjualan yang didapatkan oleh Payuda per September 2022 adalah sebesar 41.666.667 rupiah. Yang terakhir kita akan membahas tentang contoh soal BOP per biaya. Disajikan soalnya yaitu PT Makmur di bulan September 2022 memproduksi 1000 unit semen dengan biaya tetap sebesar 25 juta dan biaya variabel sebesar 75.000 per unit semen. Berapa BEP per biaya yang didapat PT Makmur? Maka dari menjawab rumus tersebut kita menggunakan metode BEP per biaya yaitu sama dengan total fixed cost plus total variable cost dibagi total unit. Kita mencari dulu total variable cost yaitu 1000 unit dikali 75.000 rupiah, maka didapatkan yaitu 75 juta rupiah. Kita masukkan rumus BEP per biaya yaitu 25 juta ditambah 75 juta rupiah dibagi 1000 unit, maka BEP per biaya sama dengan 100 juta dibagi 1000 unit sama dengan 100.000, sehingga BEP per biaya yang didapatkan PT Makmur pada bulan September 2022 yaitu 100.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.